Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Silakan duduk kembali, saudaraku. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Siapa mencintai Tuhan, lambaikan tangan saudara, kata bersama saya, Yesus yang aku cintai. Nah, saudaraku, kalau kita betul-betul mencintai Tuhan, tentunya saudaraku, kita rindu melayani Tuhan. Saya melihat kalau orang lagi jatuh cinta, wow, dia akan berusaha melayani yang dicintainya. Tidak hanya sekedar dengan asal-asalan, tapi dengan luar biasa. Bayangin saudaraku, tahun 2000-an ketika saya dari New York, tinggal di New York, akan apel seorang wanita cantik di kota Philadelphia. Demi mau ketemu. Walaupun sepanjang minggu sudah capek pelayanan, tapi saudaraku, Senin pagi, saya naik bis Greyhound, saudaraku. Waktu itu belum ada bis Chinatown, saudaraku. Bis Greyhound, dan Anda tahu, saudaraku, ternyata, saudaraku, wow, dengan luar biasa. Saya tempuh semuanya, dan begitu ketemu, rasanya maknyus hati ini, saudaraku. Dan Anda tahu, saudaraku, ternyata di Penn's Landing, tempat di tepi sungai itu, saudaraku, ada tempat, trap, duduk begitu, kami duduk berdua. Dan kami buka tempat makanan dari Chinatown bawah tanah, saudaraku. Dan kami makan sama-sama. Dan betapa indahnya. Lalu kemudian apa terjadi, saudaraku? Setelah ngobrol sekian lama, saya pun balik diantar ke tempat stasiun bis Greyhound. Dan balik pulang ke New York. Terkadang sampai New York, saudaraku, sudah larut malam. Tapi sebuah sukacita, kenapa? Karena ada yang namanya cinta. Kata bersama saya, cinta. 2, 3. Nah, kalau kita cinta, tentunya kita ingin melayani orang yang kita cintai. Dan kalau saudara dan saya betul-betul cinta Yesus, kita akan belajar hari ini sebuah judul khotbah, melayani dengan cinta. Serve with love. Siapa mau melayani dengan cinta? Karena Tuhan lebih dulu mencintai kita. Bertepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja segala Raja. Katakan haleluya. Katakan bersama saya melayani dengan cinta. 2, 3. Saudara-saudara, mari kita belajar. Mengapa kita perlu melayani Tuhan dengan cinta? Jawaban saya adalah, karena kesempatan kita sudah sangat singkat. Kedatangan Yesus yang kedua sudah di ambang pintu. Dan saudaraku, saya mau mengajak saudara mengerti. Jangan sampai menjadi orang bodoh yang tidak tahu tentang sebetulnya apa yang terjadi di sekitar kita. Yang sebetulnya sedang mau berkata, Yesus segera datang. Rebu kemarin subuh kita sudah memasuki second blood moon. Gerhana bulan darah yang kedua di tahun ini. Dan Anda tahu, saudaraku, akan terjadi lebih banyak lagi. Kegoncangan demi kegoncangan. Penderita Ebola, sakit yang sangat ditakuti karena hanya beberapa hari penderitanya akan mati. Penderita itu yang di Dallas, Texas, sudah meninggal. Dan Anda tahu saudara apa yang terjadi? Sekarang pihak Amerika begitu panik sekali. Apalagi ketika, saudaraku, orang-orang dari luar negeri sedang mendarat ke Amerika. Suatu saat ada yang teriak, I have Ebola. Dan Anda tahu itu maksudnya cuman joke, cuman humor. Tapi kalimat itu membuat semua panik. Semua penumpang akhirnya tidak boleh, saudaraku, keluar dari pesawat lebih dulu. Tunggu datangnya petugas kesehatan dengan baju astronot dan diperiksa. Dan Anda tahu, saudaraku, akhirnya ditetapkan di beberapa international airport, termasuk JFK New York, Newark Airport, Chicago O'Hare, dan sebagainya, saudaraku. Akhirnya, saudaraku, diwajibkan untuk para orang yang datang dari luar negeri harus melewati screen apakah ada, saudaraku, virus Ebola yang ada, bahkan barang-barang bagasi. Saudaraku, mari kita lihat bahwa betul-betul kesempatan kita sudah singkat, sebab Yesus segera datang kembali kedua kalinya. Ibarat, saudaraku, jam 12 malam, itu bukan kurang 6 jam lagi, bukan kurang 3 jam lagi, bukan kurang 1 jam lagi. Tapi sekarang ini, saudaraku, ibarat kurang 5 menit. Dan mari kita belajar, saudaraku, sebuah urutan peristiwa akhir zaman untuk kembali mengingatkan saudara, sebenarnya Alkitab menjelaskan apa yang segera
akan kita hadapi. Mari kita saksikan, saudaraku, ternyata Anda tahu bahwa dalam urutan peristiwa akhir zaman, ini zaman kekal, dan kemudian ada perjanjian lama, Adam dan Hawa diciptakan sampai zaman salib Yesus, perjanjian baru, dan saya dan saudara sekarang tinggal hidup di zaman perjanjian baru. Dan Alkitab sudah menubuatkan, ada banyak ayat yang berkata, sebentar akan terjadi yang namanya rapture atau pengangkatan. Di mana tidak semua orang Kristen yang, saudaraku, akan diangkat. Dalam film Left Behind, Anda tahu, saudaraku, cukup banyak yang tertinggal. Sementara orang Kristen yang siap sedia akan alami rapture, pengangkatan. Dan saya berdoa, biar tidak ada seorang pun di antara kita yang tertinggal. Semua terangkat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sementara yang alami rapture, pengangkatan, bersuka cita, berjumpa dengan Yesus di awan-awan, dan kemudian masuk surga, ngalami tahta pengadilan Kristus, lalu kemudian menikmati pesta perjamuan kawin anak domba. Tapi Anda tahu, orang yang tertinggal di bumi akan menghadapi masa aniaya antikris. Yesus sendiri berkata dalam Matius bahwa itu zaman aniaya yang sangat mengerikan, seperti sebelum pernah terjadi sebelumnya di dunia ini. Anda tahu, saudara, dan antikris akan berkuasa selama 7 tahun. Dimulai dibagi dengan 2 masa, 3,5 tahun yang awal kesusahan, 3,5 tahun yang kedua adalah kesusahan besar. Dan Anda tahu, setelah genap 7 tahun, maka datanglah Yesus kembali. Dan inilah peristiwa yang disebut dengan second coming, kedatangan Yesus yang kedua, bersama dengan ribuan, jutaan orang-orang kudusnya yang ikut pengangkatan, termasuk saya dan saudara. Amin ya Allah. Katakan amin. Ya kan? Makanya pastikan sudah tidak tertinggal. Dan Anda tahu, saudara, akan dengan ribuan malaikatnya turun ke bumi ini. Yesus bersama kita turun ke bumi. Kemana? Yaitu Bukit Zaitun di Israel. Dan akhirnya terjadilah perang Harmagedon. Dan sebetulnya inilah perang dunia ketiga, saudaraku. Lalu kemudian iblis diikat dalam lubang tanpa alas. Kemudian antikris dan pengikutnya yang berperang di lembah Megiddo dihancurkan, dibunuh, masuk neraka. Dan kemudian Yesus akan memerintah bersama orang-orang kudus yang ikut pengangkatan selama 1000 tahun di bumi ini, saudaraku. Inilah milenium. Tetapi apa terjadi? Iblis akhirnya dilepas lagi dan mulai menghasut manusia yang tinggal di milenium, yaitu para pengikut antikris yang tidak ikut berperang, tetap hidup dan mengalami masa milenium. Akhirnya mereka berontak melawan Yesus. Akhirnya, saudaraku, turunlah api dari sorga. Itulah Gog Magog. Dan Anda mengerti, saudaraku, akhirnya Alkitab berkata, langit dan bumi ini akan lenyap, tidak berbekas. Lalu kemudian ada tahta putih besar. Inilah tahta di mana Yesus Kristus akan duduk sebagai hakim yang adil. Bukan hanya Alkitab yang menubuatkan. Kitab lain berkata, pada hari kiamat akan datang Imam Mahdi atau hakim yang adil yang bernama Nabi Isa Ro'olwo, yaitu Yesus Kristus, saudaraku. Semua akan diadili dan kemudian ketetapannya adalah surga atau neraka. Lihat, sebelum antikris berkuasa, kita akan masuk masa rapture. Dan sekali lagi, saudaraku, kita tidak tahu pasti kapan pengangkatan rapture terjadi. Dalam film Left Behind, kalau Anda lihat di bioskop, tiba-tiba ada seorang yang kakak lagi peluk adik laki-lakinya kecil, tiba-tiba kaget, bajunya kempes. Adik itu sudah terangkat. Semua terjadi kepanikan, banyak yang hilang, saudaraku. Dan kemudian juga ada pesawat yang menabrak. Kenapa? Karena pilotnya juga alami pengangkatan. Nah, saudaraku, kapankah rapture, pengangkatan terjadi? Semua kita tidak tahu. Tapi paling tidak, Anda tahu, saudaraku, ibarat sebuah harta karun. Di mana untuk menemukan harta karun itu, saudaraku, ada yaitu peta penunjuknya. Dan kalau saudara mempelajari peta itu, maka saudara akan menemukan rahasianya. Sekali lagi, Yesus sendiri berkata apa tentang akhir zaman? Ketika Yesus ditanya oleh murid-muridnya, Tuhan, ceritakan tentang keadaan akhir zaman. Maka Yesus menjelaskan, dan kalau Anda baca seluruh pasal daripada Matius pasal 24 dan pasal 25, di situ Yesus banyak mengajar tentang tanda-tanda akhir zaman. Terdengar banyak deru perang, terdengar banyak kelaparan, terjadi banyak gempa, dan orang akan semakin kejam. Dan Anda tahu, hari-hari ini semua sedang digenapi. Dan Anda tahu, saudaraku, Tuhan Yesus berkata apa? Coba kita lihat Matius 24 ayat 32 sampai 36.
Yesus berkata begini, tariklah pelajaran. Jadi sesuatu yang harus kita pelajari, seperti sebuah peta, saudaraku, harta karun. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Kata bersama saya, pohon ara. 2, 3. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas. Anda tahu ketika musim spring mulai bertunas, mulai tumbuh. Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ayat 33. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, melihat pohon ara mulai bertunas, ketahuilah, kata Yesus, bahwa waktunya sudah dekat. Kata bersama saya, waktunya sudah dekat. 2, 3. Waktunya apa? Sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Lebih keras, sudah di ambang pintu. 2, 3. Sudah di ambang pintu. Jadi saudaraku, kalau orang sudah di ambang pintu, itu sudah tinggal masuk. Sudah sangat dekat. Ayat 34. Ya, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini atau sebuah generasi manusia, satu generasi tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Sebelum anak manusia, yaitu Yesus, datang kembali kedua kalinya. Yesus berkata, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Dan Anda tahu, saudaraku, pohon ara ini bicara apa? Gambaran bangsa Israel. Dan pohon ara yang mulai bertunas, gambaran apa? Bangsa Israel mulai merdeka, mulai menyatakan diri sebagai negara dan diakui oleh dunia tahun 1948. Dan Alkitab mengatakan tadi, jika kamu melihat itu, berarti kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, sudah di ambang pintu. Bahkan Alkitab berkata, saudaraku, di ayat 34 tadi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini, satu generasi manusia, tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Dan Anda tahu, saudaraku, satu generasi manusia, itu adalah apa? Alkitab sendiri yang menjelaskan. Lihat dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Jadi Anda tahu, sebetulnya usia manusia yang disebut oleh Alkitab satu angkatan, satu generasi adalah 70 tahun sampai 80 tahun. Perhatikan, saudara. Next. Ya, dikatakan saudaraku bahwa terjadi usia manusia satu angkatan itu 70 sampai 80 tahun. Jadi, Anda lihat. Ternyata saudaraku, kalau tahun 1948 Israel merdeka, maka kalau ditambah dengan satu generasi usia manusia 70 tahun, berarti kita dapatkan tahun 2018. Seandainya 80 tahun, maka Anda tahu, saudaraku, maka berarti kita dapatkan 2028. Nangkap ya? Nah, Anda mengerti, saudaraku, bahwa ternyata ayat itu berkata, Yesus tadi berkata bahwa angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Sebetulnya Anda tahu, saudaraku, bahwa saya belajar teologi dan saya lihat ada dua penafsiran. Yang pertama, saudaraku, ini adalah generasi di mana orang-orang yang hidup pada waktu zaman Yesus hidup 2000 tahun yang lalu. Waktu mendengar Yesus berkhotbah tentang itu, bahkan kalau Anda lihat dalam Matius 24 ayat pertama, ayat yang kedua, Yesus bernubuat bahwa bait suci yang di Yerusalem zaman Yesus tidak akan ada satu batu pun yang tersisa. Anda tahu, akhirnya generasi itu lihat dengan mata mereka sendiri. Tahun 65 Masehi, sekitar itu, saudaraku. Akhirnya Kaisar Nero dari Roma akhirnya menghancurkan Yerusalem, bahkan menghancurkan, membakar bait suci yang ada di Yerusalem. Kenapa batu-batu yang gede itu, Pak, dibongkar semua? Anda harus tahu, karena waktu itu bait suci dilapisi dengan dengan emas. Kalau minyak, emas, saudaraku. Dan waktu kebakar, emasnya meleleh semua masuk ke celah-celah batu. Makanya orang-orang Romawi mendongkel, mencongkel semua batu-batu itu. Untuk apa? Ngambili emas-emas yang meresap ke celah-celah batu bait suci itu. Jadi betul-betul digenapi. Tapi Anda tahu, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Saya percaya juga sebuah generasi manusia yang hidup sejak, saudaraku, bangsa Israel merdeka. Lihat, saudaraku, apa yang terjadi? Matius 24 ayat 22. Tuhan Yesus berkata apa?
Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Jadi perlu dipersingkat waktunya, kata Tuhan. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu kedatangan Yesus akan dipersingkat. Jadi saudaraku, paling tidak begini. Anda tahu saudaraku, usia manusia itu adalah 70 sampai 80 tahun. Tapi kalau dipersingkat, seandainya dipersingkat, maka bukan 80 tahun, tapi 70 tahun. Dan Anda tahu, Anda dapatkan tahun 2018. Dan ingat Yesus tadi berkata, tariklah pelajaran dari perumpamaan pohon ara. Dan Anda tahu saudaraku, ada perumpamaan tentang pohon ara lain yang Yesus juga sampaikan, perumpamaan yang lain tentang pohon ara. Apa itu? Mari kita lihat di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai ayat 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seseorang mempunyai pohon ara. Ini perumpamaan pohon ara juga. Yang tumbuh di kebun anggurnya. Ini adalah gambaran bangsa Israel yang mendapat anugerah Tuhan. Seharusnya pohon ara tumbuhnya di jalan-jalan secara liar, tapi ditanam di kebun anggur. Ada favor of God, bangsa pilihan Tuhan. Lihat. Dan ia datang pemilik kebun itu untuk mencari buah pada pohon itu. Seperti yang Yesus juga pernah cari buah pada pohon ara, akhirnya dikutuk. Tetapi ia, pemilik kebun itu, tidak menemukannya. Ayat 7. Lalu ia, pemilik itu, berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah dengan percuma? Tuannya marah. Oh, enggak berbuah-berbuah. Tebang saja. Lihat ayat 8. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Kasih kesempatan 1 tahun lagi Tuhan. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ayat 9, mari baca sama-sama. 2, 3. Mungkin tahun depan ia berbuah. Baca. Jika tidak, apa saudaraku? Tebanglah dia. Tariklah pelajaran dari perumpamaan pohon ara. Apa yang kita bisa pelajari? Perhatikan kembali lagi. Ternyata, saudaraku, tahun 1948, ditambah usia 1 generasi manusia, sejak bangsa Israel merdeka, adalah 2018. Dan kalau diperpanjang 1 tahun lagi, kita dapatkan 2019. Dan kalau Anda mengerti, saudaraku, orang-orang suku Mayan, orang Indian asli, dan banyak paranormal, mereka sebetulnya menubuatkan 2012 adalah hari kiamat. Sampai sebelum tahun 2012, Mama Loren ditanya, Mama Loren, apa yang kau lihat tahun 2012? Dia berkata, gelap sekali. Kenapa? Karena Mama Loren bukan Mama Lemon, saudaraku. Kalau Mama Lemon bisa mencuci sendiri dan terang semua, saudaraku. Dan Anda tahu, saudaraku, sebetulnya bukan 2012 itu kiamat. Tapi Anda tahu, makanya ada film 2012, ya kan? Tapi Anda tahu dari tahun ini, akhirnya merupakan tahun yang mulai dihitungnya. 7 tahun masa kesusahan. Awal kesusahan 3,5 tahun pertama. Dan kesusahan besar 3 tahun yang kedua. Dan Anda tahu, saudaraku, berarti ini bicara apa? 2019. Ingat, ini tidak pasti ya. Jangan salah tangkap. Tapi kita bisa belajar dari firman. Dan pertanyaannya, kapankah pengangkatan rapture terjadi? Next. 2019. Kalau ditarik, dikurangi 3,5 tahun kesusahan besar, berarti kita dapatkan 2015 pertengahan. Apakah tahun depan, hari ini bulan apa? Oktober 2014. Apakah tahun depan terjadi pengangkatan? Sekali lagi, tidak ada yang tahu. Tapi come on, just berjaga-jagalah. Kedatangan Yesus sudah sangat singkat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bisa saja tahun depan pengangkatan terjadi. Bisa saja dipercepat nanti malam. Amin. Sudah siap belum? Bisa saja diperpanjang 2 tahun lagi. Bisa saja diperpanjang 10 tahun lagi. Gak ada yang tahu. Tapi paling tidak, Anda harus serius. Nangkap sesuatu. Bahwa betul-betul hari-hari ini tanda-tandanya segera dia datang kembali. Yang percaya, ayo tepuk tangan yang paling meriah buat kekasih jiwa kita.
Katakan haleluya. Pertanyaannya, kalau seandainya rapture terjadi hari ini, dengan kondisi rohani kita, terangkat atau tertinggal? Saya berdoa supaya semua sudah terangkat. Katakan haleluya. Amin. Tidak cuma hanya amin. Do something. Saudara, yang lalu ada perusahaan kilang minyak di Siberia, daerah Rusia. Mereka menggali dengan peralatan canggih, bor ke bumi ini. Dengan alat yang canggih. Tiba-tiba sampai kedalaman tertentu mereka kaget. Mata bor yang dari baja yang gede itu patah. Lalu mereka lihat dari alat elektronik mereka. Temperatur udara daripada alat bor yang masih tersisa dalam bumi itu. Mendadak cepat, suhunya naik. Tambah panas, tambah panas, tambah panas. Mereka kaget, langsung segera ditarik kembali. Waktu ditarik itu alat bor dari lubang itu, tiba-tiba asap banyak keluar. Dan itu orang-orang yang menggali, para petugas itu kaget. Mereka tidak hanya satu orang loh, banyak orang mendengar teriakan lolongan. Seperti orang-orang teriak kesakitan, teriak kesakitan. Dan Anda tahu, itu orang-orang ateis tidak kenal Tuhan. Mereka panik, apa ini yang terjadi? Lalu kemudian di antara para petugas itu, pegawai itu, ada seorang anak Tuhan. Lalu dia bukakan Alkitab. Dia bacakan kitab Wahyu. Dan betul-betul sebetulnya, itu penggenapan daripada apa yang kitab Wahyu katakan. Lihat manusia semakin jahat hari-hari ini. Dan Anda tahu, saudaraku, sudah 30 state di Amerika yang sudah resmi melegalkan pernikahan sejenis. Dan 20 state yang sisa. Kelompok itu akan terus berusaha. Dan saya bisa baca, mereka tidak hanya puas dengan diizinkannya pernikahan sejenis. Tapi akan ada waktunya mereka akan mengusahakan. Tidak hanya pernikahan sejenis yang dilegalkan. Tapi pernikahan sibling. Pernikahan dengan saudara kandung. Kakak, adik kandung. Harus dilegalkan juga. Bahkan mereka juga berencana supaya pernikahan dengan binatang juga diresmikan di negara ini. Anda tahu, keadaan sudah seperti zaman Nuh. Mengerikan sekali. Kita kaget juga, seorang Indonesia dari Lampung tiba-tiba diberitakan di Brisbane, Australia. Tetangga apartemennya lapor bau busuk. Dan polisi datang. Waktu dibuka kaget. Orang Indonesia itu sudah dimutilasi. Dipotong-potong, dicincang-cincang. Bahkan sebagian tubuhnya ditemukan polisi. Ada di tempat kompor sedang direbus. Lalu dicari. Ternyata Anda tahu itu laki-laki yang transgender. Merubah alat kelamin di Thailand. Makanya kalau sudah mau pacaran tanya dulu, lu pernah ke Thailand belum? Juga kalau mau pacaran tanya dulu, kamu pernah ke Korea Selatan enggak? Karena Korea Selatan kan sekarang terkenal apa? Operasi wajah, operasi plastik, saudara. Ya, pakai plastiknya ember dan juga kalau mau lebih murah, saudara. Pakai tas kresek sekalian, saudara. Dan ternyata pembunuhnya adalah suaminya sendiri. Laki-laki lari dan sembunyi dari polisi di daerah dekat dumpster sampah di apartemennya. Dan dia bawa pisau itu, dia gorok lehernya sendiri dan mati. Hari-hari ini sudah semakin jahat. Anda tahu, di Indonesia hanya masalah sepele. Hanya masalah cuman kesinggung dikit. Sudah bukan lagi main berantem, main bunuh-bunuhan, dipotong-potong. Anda tahu, saudara? Ini sudah waktunya. Gereja Tuhan harus bangkit kembali. Jangan lagi main-main. Jangan lagi santai-santai. Sebab siapa tahu tahun depan terjadi pengangkatan. Siapa tahu minggu depan. Nggak ada yang tahu. Yang pasti siap atau tidak siap. Percaya atau tidak percaya. Dia segera datang kembali. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Lalu
Lalu saudara bertanya, Pak, bagaimana saya bisa melayani Tuhan dengan cinta? Karena waktunya sudah singkat. Kalau Anda baca dalam Matius 24 dan 25, setelah Yesus memberikan tanda-tanda tentang akhir zaman, maka Yesus memberikan juga 4 perumpamaan tentang akhir zaman. Dan jujur, selama beberapa hari ini, Tuhan selalu bicara kepada saya kuat. Pelajari Matius 24, Matius 25, pelajari hambaku. Dan saya lihat, saya pelajari sejak Selasa kemarin, saya sudah sampaikan, doa malam kemarin Kamis, saya detail bahas seluruh Injil Matius 24, dari ayat pertama sampai 51. Kalau sudah mau tahu, Anda bisa cari rekamannya. Lalu kemudian, saudaraku, kemarin Jumat, dalam doa malam ceria, saya bahas lagi tentang perumpamaan yang pertama. Lalu kemudian, saudaraku, kemarin dalam doa pengurapan di tempat ini, saya bahas perumpamaan yang kedua. Dan Anda tahu ada 4 perumpamaan. Dan kalau sudah belajar, sebetulnya 4 perumpamaan Yesus tentang akhir zaman merupakan sebuah pesan penting. Sebetulnya, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap hidup kita di akhir zaman? Karena begini, saudara, tiba-tiba Tuhan tuh bukain saya begini. 4 perumpamaan ini ibarat seperti puzzle. Anda tahu puzzle ya? Itu permainan yang gambar, lukisan, lalu dibagi-bagi, dipotong-potong dengan berbagai bentuk, lalu itu perlu di-matching. Dan kalau sudah pas, Anda akan baru lihat gambar bagusnya itu apa? Big picture-nya itu apa? Nah, 4 perumpamaan Yesus, saya harap saudara nanti pulang, baca lebih detail lagi. Maka saya dapatkan, saudaraku, 4 perumpamaan ini merupakan pasal yang harus kita kerjakan. Nah, perumpamaan yang pertama adalah apa, saudara? Perumpamaan tentang hamba yang setia dan bijaksana berhadapan dengan hamba yang jahat. Nggak sempat kita baca semua ayatnya, tapi kalau Anda baca, ternyata di situ ada hamba yang setia dan bijaksana. Tapi juga ada hamba yang jahat. Dan dari perumpamaan yang pertama ini, Tuhan ngajari saya, lihat satu kata inti dari perumpamaan ini. Dan Anda bisa dapatkan di ayat Matius 24 ayat 46. Coba kita lihat. Matius 24 ayat 46. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya. Ngapain, saudaraku? Melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Kata penting daripada perumpamaan Yesus yang pertama tentang akhir zaman adalah kata melakukan tugasnya. Hamba yang setia dan bijaksana melakukan tugasnya sampai tuannya datang. Sementara hamba yang jahat, dia berpikir tuannya lama nggak datang. Lalu kemudian dia mulai memukul hamba-hamba yang lain. Ribut, berantem, ribut. Hanya masalah-masalah kedagingan. Lalu akhirnya hamba yang jahat mabuk-mabukan. Sehingga waktu tuannya datang, maka yang mengerjakan tugasnya waktu Yesus datang akan mengalami surga yang mulia. Sementara hamba yang jahat akhirnya masuk dalam api neraka. Lalu Tuhan ngomong, pelajari hambaku. Dan ternyata saudaraku, kata melakukan tugasnya, kata tugas di sini dalam bahasa asli Yunaninya dari kata poeio. Poeio. Ya, kata bersama saya, poeo, 2, 3. Ya, artinya adalah apa? Mewujudkan keinginan dari Tuhan kita. Mewujudkan apa yang Tuhan rindukan. Dan kalau Anda tahu, apa sih kerinduan Tuhan? Sebetulnya dia rindu supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Amin, saudaraku. Tujuan Tuhan menyelamatkan adalah apa? Agar setelah itu kita menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Siapa mau menyelesaikan tugas dari Tuhan? Angkat tangan, saudara. Kata bersama saya punya tugas dari Tuhan. 2, 3. Kata bersama saya harus mewujudkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. 2, 3. Supaya apa? Semua jiwa-jiwa diselamatkan. Saudaraku, selama ini berapa banyak kita hanya cuma sibuk cari duit. Hanya cuma sibuk dengan apa yang menyenangkan daging kita.
Saya bukan berkata bahwa salah kalau saudara kemudian rajin kerja, justru sebagai gembala, saya sangat bersyukur kalau Anda diberkati Tuhan berlimpah-limpah, katakan amin. Tapi jangan sampai akhirnya saudaranya cuma sekedar cari dunia ini. Sementara ada tugas, sebuah assignment yang Tuhan beri buat kita sebagai anak-anaknya. Satu hari ada seorang wanita berdoa begini, Tuhan, kalau engkau penuh kasih, kenapa engkau tidak bertindak segera Tuhan? Lihat banyak kejahatan di mana-mana. Lihat banyak orang murtad. Lihat banyak orang meninggalkan engkau. Lihat banyak orang belum percaya engkau. Kalau Tuhan kau penuh kasih, kenapa kau tidak segera bertindak? Dia marah dengan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan jawab dia, nak, aku sudah bertindak. Loh, bertindak apa Tuhan? Aku kirimkan lahirkan kau di bumi. Dan itulah tindakanku. Supaya engkau jadi berkat bagi yang lain. Engkau adalah kaki dan tanganku di bumi ini. Kata Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kata bersama saya adalah kaki tangan Tuhan di bumi ini. 2, 3. Saya adalah kaki tangan Tuhan di mana? Di bumi ini. Kata bersama saya adalah kaki tangan Tuhan di kota Philadelphia. 2, 3. Saya adalah kaki tangan Tuhan di mana? Di kota Philadelphia. Yang setuju, katakan haleluya. Gak cuma sibuk cari dolar. Tapi lebih daripada itu. Ada sebuah tugas yang harus kita kerjakan. Dan biarlah waktu Yesus datang, kita lagi terus kerjakan tugas. Maka kita dengar, hai hambaku, berbahagialah engkau. Karena aku dapati engkau terus menjalankan tugas sampai aku datang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada seorang pemuda satu hari pernah punya impian. Dia mau mengubah dunia. Tapi setelah sekian tahun, dia merasa putus asa. Kenapa aku tidak bisa mengubah dunia jadi lebih baik? Kenapa jangankan dunia, kenapa aku tidak bisa mengubah masyarakatku jauh lebih baik? Bahkan bukan cuma masyarakat, kenapa aku tidak bisa mengubah yaitu teman-temanku dan juga keluargaku jadi lebih baik? Tuhan, apa yang salah? Lalu Tuhan ngomong begini, nak, kalau kamu mau mengubah dunia, mengubah masyarakat, mengubah teman-temanmu, mengubah keluargamu, hanya satu yang perlu kamu kerjakan. Apa itu Tuhan? Ubahlah dirimu sendiri. Dan dengan perubahanmu, engkau bisa mengubah orang lain. Bahkan dunia ini. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari perumpamaan yang pertama tentang akhir zaman. Tuhan mau berkata, engkau punya tugas. Kata bersama saya punya tugas. 2, 3. Yang harus saya selesaikan. Tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas? Jawabannya seperti puzzle. Ada di perumpamaan kedua, di perumpamaan ketiga, dan perumpamaan keempat. Apa perumpamaan yang kedua? Perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Kalau Anda lihat, ada satu kata penting daripada perumpamaan ini adalah di ayat pertama. Apa sih yang sebelumnya dilakukan oleh 10 gadis ini? Mari kita baca sama-sama Matius 25 ayat pertama. Semua baca yuk. 2, 3. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama apa? 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi ngapain? Bukan mancing, saudaraku. Ngapain? Menyongsong mempelai laki-laki. Kata pentingnya adalah menyongsong mempelai. Kata bersama saya, menyongsong mempelai. 2, 3. Lebih keras, menyongsong mempelai. 2, 3. Jadi saudaraku, untuk kita bisa menuntaskan tugas kita, destiny kita, kita harus seperti 5 gadis bijak, menyongsong mempelai. Kata menyongsong di sini, dalam bahasa aslinya Yunani adalah dari kata apanthesis. Artinya adalah a friendly encounter. Sebuah encounter, perjumpaan, pertemuan yang friendly, yang sangat intim, yang sangat akrab. Dan ini bicara tentang sebuah keintiman dengan Tuhan. Karena Tuhan rindu menjalin sebuah keintiman dengan kita. Dengan cinta yang berapi-api. Katakan haleluya.
Saudaraku, dengar. Kita akan bisa kuat sampai akhir mengerjakan panggilan kita sebagai anak Tuhan. Yang pertama harus dibangun dengan sebuah keintiman. Katakan bersama saya, keintiman. 2, 3. Lebih keras, keintiman. 2, 3. Lihat kemari, saudara. Mimbar ini memang dirancang dengan penyangga. Dan ada bagian di bawah yang akhirnya menopang. Tapi sebaik-baiknya mimbar ini, Anda tahu, kalau saya angkat, saya geser, atau saya tendang, dia segera goyah dan jatuh. Kenapa? Karena tidak ada akar, tidak ada mur yang membuat dia tertancap di lantai dasar daripada gedung ini. Tapi seandainya mimbar ini ada tertancap mur, paku, dan mungkin cor beton yang betul-betul kuat, maka Anda goyang kayak apa? Enggak bakal goyang. Lihat kemari ya, lihat kemari ya. Kenapa ada banyak orang Kristen? Dikit-dikit ngambek sama Tuhan. Dikit-dikit kecewa sama Tuhan. Mundur. Lalu kemudian maki-maki Tuhan. Marah sama Tuhan. Kenapa? Karena belum punya akar keintiman. Begini saudaraku. Saya kasih contoh. Hari-hari ini kan banyak berita beredar. Selain soal Jokowi. Tapi juga soal Ahok. Ini bukan Ahok dari Philadelphia, saudaraku. Ahok yang sebentar lagi akan jadi gubernur pengganti Jokowi atas DKI. Saya seringkali baca komentar-komentar baik orang-orang yang mendukung Ahok maupun orang-orang yang mencaci maki dia. Dan saudara semua pasti tahu Ahok. Ya. Lalu saudaraku, setiap kali saya baca berita jelek tentang Ahok, di hati itu saya ngomong gini, ini gak benar. Ini gak betul. Loh, kenapa saya bisa begitu? Karena minimal saya pernah ketemu dengan beliau di Balai Kota Jakarta. Awalnya cuma 15 menit, tapi berubah jadi 4 jam lebih. Bahkan ajudan beliau berkali-kali, Pak, mohon maaf Pak, Bapak ditunggu di ruang tunggu, sudah banyak yang nunggu karena jadwal rapat Pak. Ahok langsung bilang, Pak Ahok bilang, tolong ya beritahu mereka, kalau mau tetap rapat, tunggu saya. Saya punya banyak tamu pendeta yang datang. Beberapa pendeta, termasuk saya. Dan bilang, ini apalagi pendeta dari Amerika. Dalam hati saya, walaupun Amerika, makanya tahu tempe. Dia ngobrol dengan kami. Dia ngobrol dengan saya, diajak makan juga. Dan menurut saya itu ayam goreng, saya makan mungkin enak, tapi tidak terasa enak. Kenapa enggak sibuk makan, enggak nikmati. Tapi beliau ngobrol, cerita. Dia cerita tentang Alkitab. Dia cerita bagaimana pertobatannya. Dia cerita bagaimana setelah dia bertobat, lahir baru ketika dia lihat mamanya yang sakit gondok, yang tadinya agama lain, sampai didoakan oleh hamba Tuhan di gereja, sembuh. Wow, dia bilang, aku sungguh-sungguh radikal bagi Yesus pendeta. Dan saya baca Alkitab, saya lalap berkali-kali. Dia berkata, tiap hari saya tidak pernah lepas, bahkan sampai hari ini selalu ada jam pagi di mana saya saat teduh dan tidak ada yang boleh mengganggu saya. Dia orang yang serius dengan Tuhan. Dia cinta Tuhan. Dan Anda tahu dia cerita, sampai akhirnya dia mulai pelayanan dari guru sekolah minggu di gerejanya. Sampai akhirnya terus, sampai setia puluhan tahun. Sampai bahkan dia menjadi, saudaraku, seorang pemimpin di gereja itu, saudaraku. Dan Anda tahu, saudaraku, sampai hari ini pun dia berkata, dia kenal Tuhan, cinta Tuhan. Dia cerita sampai bagaimana awalnya perjalanan hidupnya. Dia dapat ayat dalam Yesaya pasal berapa, saudaraku. Dan dia cerita bagaimana Tuhan ngomong, bicara jelas itu ayat. Ahok, kamu masuk ke politik. Aku mau engkau tidak hanya seperti orang yang menolong orang Samaria yang jatuh, dirampok. Tapi aku mau engkau membawa tidak hanya charity, hanya kasih. Tapi kamu harus buat supaya jalan dari Yeriko, Yerusalem tidak lagi ada perampok. Basmi perampok semua. Kamu harus bawa keadilan. Dan Anda tahu dia cerita di meja saya pendeta. Tidak boleh ada uang sogok. Tidak boleh ada uang suap. Di pelaci juga tidak boleh ada. Dan Anda tahu dia cerita 4 jam. Dan ketika orang komentar yang negatif tentang beliau. Saya bilang, ini gak benar. Karena saya tahu dia. Kenapa? Cuman 4 jam.
mengubah pandangan saya. Saya lebih kenal dia. Walaupun mungkin beliau sudah lupa lagi dengan saya. Tapi minimal saudaraku, Anda harus tahu. Kalau engkau dengan Tuhan juga kenal dia. Intim dengan dia. Setan mau ngomong, lihat Tuhanmu mana. Bojaikan ke gereja. Lihat, mana janji Tuhan. Saudara tidak akan pernah tergoyahkan. Karena engkau kenal Yesus secara pribadi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan bersama saya, keintiman. 2, 3. Bangun keintiman. Yang kedua, dari perumpamaan Yesus. Yang ketiga, adalah apa? Perumpamaan tentang hamba. 3 orang hamba yang diberi oleh tuannya 5 talenta. 2 talenta. Dan 1 talenta. Dan kalau Anda baca seluruh perumpamaan ini, ada satu kata penting di ayat 16. Perhatikan, Matius 25 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3, keras. Segera pergilah hamba yang menerima berapa? 5 talenta itu, lalu apa? Ia menjalankan uang itu atau talenta itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang 2 talenta juga sama menjalankan talenta itu, tapi hamba yang dapat 1 talenta memendam dan tidak menjalankan. Kata penting dari perumpamaan Yesus yang ketiga adalah menjalankan talenta. Dan kata menjalankan di sini dalam bahasa aslinya dari kata ergasomai. Ini bukan siomai, bukan ergasomai, itu artinya adalah to toil atau bekerja keras. Kalau saudara mau menuntaskan tugas destiny kita saat dia datang kembali. Tidak hanya bangun keintiman, tapi pasal yang kedua dari perumpamaan Yesus yang ketiga adalah apa? Belajarlah kerja keras. Kata bersama saya, kerja keras. 2, 3. Lebih keras, kerja keras. 2, 3. Ya, kalau soal kerja keras Pak, orang Philadelphia, wah mantep Pak. Saya tahu saudaraku, Anda bisa double job, triple job. Saudara, ya, toh. Ini bukan kerja keras cuma cari duit. Ya, toh. Dari wajah saudara kelihatan. Saudara. Oh, Anda adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, duitnya banyak. Begini. Amin. Tapi jangan cuma sibuk kerja keras, cari pria yang rambut gondrong belakang, botak depan. Tapi kerja keras untuk apa? Untuk Tuhan. Di dalam pekerjaanmu, engkau bisa jadi saksi Tuhan. Dimanapun kau berada, di rumah, di masyarakat, mari kerja keras, lakukan sebaik mungkin, supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan, amin. Kerja sebaik mungkin. Jangan asal-asalan. Ibadah juga jangan asal-asalan. Nyanyi juga sebaik mungkin. Nggak ada yang amin. Dengar khotbah juga jangan sampai ngantuk-ngantuk. Katakan haleluya. Coba. Bayangin. Seandainya saya umumkan. Saudara-saudara, kebaktian hari Minggu ini jam 10 pagi. Akan didatangi oleh Presiden Obama. Dia akan kita undang duduk di depan. Dan melihat bagaimana engkau beribadah. Dan kalau presiden datang otomatis seluruh stasiun televisi, termasuk CNN, CBN, apalagi Fox, termasuk TV One, tidak ketinggalan, TV One ya, akan datang meliput saudara secara live. Dan Anda tahu berarti wajah saudara akan dimasukkan TV. Seluruh dunia bisa lihat. Sampai makco saudara yang di Indonesia saudara akan lihat wajah saudara. Saya mau tanya buat saudara sekalian, kira-kira kalau Anda sadar ada presiden datang, ada siaran televisi meliput saudara live, saya mau tanya, Anda datang terlambat atau tidak? Hah? Terlambat atau tidak? Kami aja para pendeta diberitahu, yuk ini Presiden SBY mau datang. Ya toh, bayangin saudara, kita tunggu sekian lama, hujan gerimis, nekat tetap datang, lebih awal, tunggu pakai payung. Tapi ternyata secret agentnya orang Amerika bilang, wah enggak boleh begini, payungnya harus dilepas, dibuang, ditaruh agak jauh. Kenapa? Takut kalau presiden datang ditusuk dengan payung. Saudara. Anda tahu benar saudara? Cuman ketemu sebentar salaman foto, sebentar, ya toh, nunggunya lama. Nah Anda bisa nih. Apalagi kalau seandainya Obama akan datang tempat ini dan semua wajah saudara akan di-shooting. Saya yakin datang saudara, kebaktian jam 10, jam 8 sudah datang. Make up semua para wanita itu, pakai baju yang terbaik. Dan kemudian saya percaya kalau nyanyi enggak begini, tepuk tangannya begini.
Kenapa kok begini tepuk tangannya Pak? Terlalu banyak buat undi-undi. Tapi apalagi yang tepuk tangan begini, saudaraku. Wah ini bahaya, saudaraku. Terlalu banyak ngocok kartu ini, saudaraku. Saya yakin saudara akan nyanyi semangat. Kenapa di shooting? Seluruh dunia, around the world. Lihat wajah saudara. Ya kan? Naik, angkat tangan, nyanyi semangat. Saudara. Dan saya mau beritahu. Sebetulnya hari ini, bukan Presiden Obama yang lihat saudara. But King of the King. Raja segala raja. Surga sedang melihat saudara. Tepukan yang meriahkan haleluya. Makanya lakukan yang terbaik, excellent buat Tuhan, katakan haleluya. Jalankan talenta saudara, apapun yang kau bisa lakukan untuk Tuhan lakukan. Hidup ini ya akan jadi di atas rata-rata. Kalau sudah betul-betul lakukan yang terbaik. Katakan amin, saudara. Sembahyang terbaik, baca Alkitab yang terbaik, kebaktian yang terbaik, melayani yang terbaik. Para penari kalau nari, jangan asal nari lihat kanan, lihat kiri. Nari segenap hatimu kepada Tuhan. Jemaat juga kalau nyanyi pujian, nyanyi yang sebaik mungkin. Dan Anda tahu, hidup kita akan diangkat di atas rata-rata. Waktu Tuhan datang, tepukan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, mari kita improve. Rohani kita di-upgrade. Kerja lebih baik lagi untuk Tuhan. Doakan saudaraku besok, saya akan berangkat ke Indonesia. Pelayanan sekian saat dan juga ke Taiwan. Saudara-saudara, ada cukup banyak. Dan saya lihat tiap hari jadwalnya padat. Ada sekali, 2 kali, 3 kali khotbah. Kalau yang namanya minggu bisa 4, 5, 6 kali saudaraku. Dan Anda tahu saudaraku sebetulnya apa yang kita sedang kerjakan, apa yang sedang saya kerjakan. Saya mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Dan ada teman-teman berkata, Pak, jangan cuma kota-kota besar dong, jangan cuma di Jakarta terus, jangan cuma di Surabaya. Oke. Akhirnya ada teman yang menjadwal saya tengah minggu, masuk ke kota-kota Situbondo, masuk ke mana? Madura juga. Saudaraku buat kebaktian. Saya berkata, silakan. Yang penting match. Dan Anda saudaraku, saya percaya, betul-betul kita perlu all out for Jesus. Lakuin yang terbaik untuk Tuhan. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan Raja segala raja. Katakan haleluya. Tingkatkan nilai hidupmu. Satu hari saudaraku ada seorang anak kulit hitam yang tinggal di daerah kumuh di kota Brooklyn, New York. Dia tinggal dalam lingkungan yang miskin. Lingkungan yang penuh dengan diskriminasi. Satu hari ayahnya panggil, nak sini nak. Kamu terima sehelai pakaian bekas ini nak. Ini pakaian harganya cuma $1 karena sudah bekas. Tolong kamu jual dengan $2 nilainya. Anaknya kaget, gimana bisa Pak? Coba nak. Ini anak bawa pakaian bekas itu saudaraku. Dia pergi ke tepi jalan yang ramai. Dia tawar-tawarkan kepada orang yang lewat. 6 jam setelah dia tawarkan, ada orang mau beli $2. Dia lari senang, dia bawa pulang. Pak, dapat $2. Bapaknya senyum. Kamu sudah bantu orang tuamu dengan income $1. Nak, sekarang ini pakaian bekas lagi. Lu ngapain Pak? Kamu bisa tolong jualkan dengan nilai $20. Hah? $2 aja susah loh Pak. Apalagi $20. Tapi Pak, oke. Saya akan coba. Ini anak mikir sebentar. Terus dia lari. Bawa pakaian bekas itu. Dia datangi temennya. Yang pandai gambar karikatur. Dia minta temennya tolong gambarkan Donald Bebek dan Mickey Mouse. Di kaos yang bekas ini. Gambar sebaik mungkin. Gambar yang lucu. Setelah selesai. Lalu ini anak bawa ke sekolah. Anak-anak orang kaya. Setelah waktu mereka pulang sekolah, ditawar-tawarkan. Dan ternyata laku $25. Dia senang, dia pulang. Dia beritahu Pak, bukan cuma $20, $25. Ayahnya senyum. Kamu sudah mulai ngerti sekarang. Nah ini pakaian bekas yang lain. Loh, buat apa Pak? Kamu coba jual dengan harga $200. Wih, anak ini tidak lagi shock. Dia mikir, oke Pak, siap. Anda tahu apa yang dia kerjakan? Hari itu dia dengar
bahwa di Manhattan, New York, ada seorang artis film yang membintangi film Charlie Angel sedang datang jumpa fansnya di New York. Ini anak bawa pakaian bekas dan dia tungguin, dia dengar artis itu bicara. Dan setelah selesai, dia lari mendekati dan dia bilang, "Ma'am, please tolong tanda tangani pakaian bekasku ini. Tanda tangani." Dia siapkan spidol sama artis di tanda tangan. Kasih nama. "Terima kasih, ma'am." Kalau dia lari, Anda tahu, kaos itu berhasil terjual. Bukan $200, $1.500. Dia pulang kepada bapaknya dan berkata, "Pak, aku lihat laku $1.500. Ayahnya senyum bahagia. "Nak, kamu sekarang sudah ngerti kan? Pelajarannya apa?" "Oh, Pak, menghadapi kesulitan apapun, keadaan apapun, kalau kita bisa berpikir solusinya, pasti ada jalan keluar." Bapaknya senyum, "Baik, Nak, tapi bukan itu tujuannya." "Apa, Pak?" "Kamu harus tahu, pakaian bekas saja, kalau kamu tingkatkan nilainya, dia bisa laku lebih tinggi." Nah, kita orang hitam, walaupun orang mendiskriminasi kita, tapi kalau kita tingkatkan kualitas hidup kita, nilai hidup kita akan sangat berharga. Dan kalimat itu tertancap di hati anak ini. Sejak itu dia kerja keras, dia berlatih keras, dia tingkatkan hidupnya, skillnya dipertajam. 20 tahun kemudian, dunia mengenal orang ini bernama Michael Jordan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemudian. Anak-anak muda, Anda yang pakai sepatu Keds, ada yang apa? Namanya apa? Michael Jordan. Belum ada yang namanya Irwan Kurniawan, belum. Irfan Kurniawan, sebentar lagi. Amin. Hidup kita yang seperti kain kotor, kain bekas, yang dulunya banyak ngalami dosa. Pasal yang pertama, engkau bangun keintiman dengan Tuhan. Dan yang kedua, engkau mau kerja sebaik mungkin dengan Tuhan. Engkau tingkatkan hidupmu lebih baik. Engkau lebih cinta Tuhan. Percayalah, Tuhan bisa angkat hidup kita di atas rata-rata. Yang bersujud tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya. Yang terakhir, seperti pasal yang terakhir, bagaimana kita bisa menuntaskan tugas kita. Melayani Tuhan dengan cinta. Kita belajar di perumpamaan Yesus yang terakhir, yang keempat. Dari kelompok domba dan kelompok kambing. Nanti Anda baca di Matius 25 seluruhnya. Tapi ada kata penting daripada perumpamaan yang keempat ini. Dari ayat 35 dan 36. Yuk baca dua ayat ini. Ini bagus sekali. Ucapan daripada Tuhan kepada kelompok domba. Mari baca sama-sama yuk keras. 2, 3. Sebab ketika aku lapar, kamu apa? Memberi aku makan. Terus baca keras. Ketika aku haus, kamu memberi apa? Aku minum. Terus ketika aku seorang asing, kamu memberi aku apa? Tumpangan. Ayat 36, ketika aku telanjang, kamu ngapain? Memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan kalau Anda lihat, ada satu kata yang diulang berkali-kali. Adalah kata apa? Pentingnya, kata memberi. Kata bersama saya, memberi. 2, 3. Dan memberi adalah apa? Sebuah tindakan kasih. Kalau Anda baca ucapan daripada Tuhan itu kepada kelompok kambing. Kenapa kamu tidak memberi ketika aku lapar? Kenapa kamu tidak memberi ketika aku haus? So sekalian, kalau kita mau menuntaskan tugas, melayani dengan cinta. Yang pertama, bangunlah keintiman dengan Tuhan. Engkau tidak hanya sekedar tahu Yesus, tapi engkau kenal Tuhan, ngalami Tuhan, punya pengalaman pribadi dengan Yesus setiap hari. Tapi yang kedua, saudara betul-betul, yaitu kerja keras sebaik mungkin untuk pekerjaan Tuhan. Lakuin apapun yang kau bisa kerjakan. Kembangkan talenta demi talenta. Dan saya percaya yang ketiga, banyaklah berbuat kasih. Karena saya percaya hari-hari ini, kasih kebanyakan orang semakin dingin dan tawar. Tapi Alkitab berkata, love is never fail.
kasih tidak mungkin gagal. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Katakan haleluya. Saya sudah dengar banyak kesaksian. Terutama saya lihat ibu saya. Minggu depan Bu Henok akan melayani saudara. Dan saudara tahu bagaimana dengan sebuah perbuatan kasih. Yang tidak hanya di saat-saat bahagia. Tapi terutama di saat-saat penderitaan. Ayah saya dulu begitu jahat dan begitu sadis sebelum bertobat. Kakak saya sampai pindah agama seberang. Dan kakak saya sudah beli golok untuk satu hari mau bunuh papa. Karena terlalu benci dengan ayah kami. Dan saya juga lari dalam kenakalan remaja. Tapi syukur bagi Tuhan. Ibu saya melakukan tindakan kasih. Dan Anda tahu saudaraku, 7 tahun doa puasa. Terus berdoa dengan perubahan hidup. Anda tahu dari sebuah perubahan hidup. Akhirnya tahun ke-7, ayah saya bertobat. Kakak saya bertobat. Saya bertobat. Malah kebablas jadi pendeta semua. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ayah saya sekarang sudah di surga. Dan saya percaya kita juga sebentar akan bisa alami itu. Kesimpulannya apa? Mengapa kita perlu melayani dengan cinta? Karena kesempatan kita sudah sangat singkat. Who knows? Siapa tahu? Maybe next year. Maybe tonight. Rapture itu akan terjadi. Kapan pun kita tidak tahu. Tapi tanda-tandanya sudah jelas. Apa yang harus kita kerjakan supaya menuntaskan tugas? Yang pertama, bangunlah keintiman. Yang kedua, kerja keras. Sebaik mungkin. All out for Jesus. Dan yang ketiga, banyak lakukan tindakan kasih. Dan memang kasih itu penuh pengorbanan. Tapi percayalah, kasih tidak mungkin gagal. Love is never fail. Siapa mau? Saat dia datang di awan-awan, saudara dan saya terangkat. Siapa mau? Anda bersama saya layani dengan cinta. Ayo semua berdiri bersama-sama.